auto lunas tanpa bayar. Setuju teman-teman semuanya? Ini dari OJK langsung kayaknya teman-teman semuanya gitu loh. Kenapa saya bilangin seperti itu? Karena tidak ada lagi kesempatan buat Anda yang telat bayar pinjol hari ini, mungkin baru jatuh tempo atau jatuh temponya sudah 3 hari yang lalu, 1 minggu yang lalu, bahkan 1 bulan yang lalu. Tidak ada kesempatan sama sekali bagi diri Anda untuk mengumpulkan uang untuk membayar hutang piutang ini. Ya, makanya saya bilangin ini sudah dari OJK-nya kayaknya gitu loh, auto lunas tanpa bayar. Karena nggak ada lagi kesempatan kita untuk berpikir secara jernih. 1 hari menjelang jatuh tempo, kita sudah diancam habis-habisan. Ya, 1 hari menjelang jatuh tempo, ini belum jatuh tempo loh. 1 hari menjelang jatuh tempo. Ini bukan semata memperingatkan, tapi lebih kepada pengancaman. Begitu kita sudah diancam, otak kita malah blank gitu. Kita yang menemukan semulanya ide untuk kita menghasilkan uang, ide itu malah cenderung hilang. Karena kita nggak tahu lagi nih apa yang harus dilakukan. Setiap hari kita diteror, telepon tidak berhenti-hentinya gitu loh. Ancaman silih berganti datang. Kita mau mengadu juga nggak tahu arahnya kemana. Melapor ke OJK, OJK seakan-akan persetan. Melapor kepada AFVI, itu tambah lagi gitu. Jadi serba salah. Sementara kita tahu kita sedang telat bayar. Telat bayar ini untuk menyelesaikannya udah pasti kita harus ada uang. Uang ini udah pasti harus bekerja. Bekerja ini udah pasti harus ada ketenangan pemikiran. Sekarang sumber itu yang mereka matikan gitu loh. Ketenangan dalam pemikiran nggak ada, pekerjaan nggak bisa dijalani, duitnya nggak dapat, kita nggak bisa melapor kemana. Makanya saya bilangin jalurnya ya auto lunas tanpa bayar. Apalagi coba selain Anda berpasrah diri gitu loh. Terserahlah, mau diblokir blokir, mau di blacklist blacklist, ya kan? Oh, kakak kita mau diblokir nih, silahkan. KTP kita mau diblokir nih, silahkan gitu loh. Nggak ada pilihan lain. Apalagi pilihannya gitu. Coba teman-teman analisa semuanya gitu. Bukankah hari ini Anda membutuhkan uang? Bukankah hari ini Anda membutuhkan pekerjaan? Ya, sementara untuk kita mendapatkan uang, kita harus dapat kerja dulu. Nggak ada uang jatuh dari langit. Dan kita yang bekerja, yang supaya mendapatkan pekerjaan, butuh ketenangan pemikiran dulu. Sekarang pemikiran kita sudah dimatikan, langkah kita sudah dimatikan. Apa yang mau dibayar sama pihak pinjol? Nggak ada, angin cuman mau bisa dibayar gitu. Maka dari itu buat teman-teman semuanya, jangan ada lagi gitu loh yang ketakutan, yang kecemasan. Selagi mereka masih mengancam, berarti menandakan mereka tidak butuh pembayaran Anda. Ya, salah mereka sendiri. Ngapain orang ini diancam setiap hari? Mereka sedang berjuang kok. Ngapain mereka diteror setiap saat? Mereka sedang berpikir bagaimana caranya mereka bisa bayar ini. Ya kan? Berarti kan seakan-akan pihak pinjol, OJK dan lain sebagainya tidak membutuhkan uang. Kalau mereka butuh uang, butuh orang-orang bayar tagihan, biarkan pemikiran dia tenang. Oh, kalaupun harus bertanya, kita harus konfirmasi. Silahkan konfirmasi sesuai SOP-nya, tapi jangan sampai mengancam dan meneror. Ya, ini ancaman setiap hari macam-macam. Mau dicegat di jalan, mau dipenjarakan, mau dimatikan, mau diambil asetnya, mau dicelakai keluarganya, macam-macam ancamannya. Belum lagi terorannya, dikirim gambar orang lagi kecelakaan, dikirim gambar orang lagi di perjalanan, macam-macam. Makanya saya analisa lagi teman-teman, ini pihak pinjol butuh duit nggak sih sebenarnya? Debt collector ini butuh tagihan nggak sih sebenarnya? Kalau memang butuh tagihan, dengan cara mengancam, tagihan tidak akan dapat. Orang-orang yang harusnya berusaha, orang-orang yang harusnya bekerja, otak mereka sudah dimatikan. Pekerjaan apa yang mau mereka ingat? Usaha apa yang bisa dia jalani? Toh pemikiran dia sudah buntu. Dia sudah berada di titik dia lelah banget gitu loh. Gak ada lagi ide. Gak ada lagi dia menemukan apa celahnya, apa caranya. Dia gak nemukan lagi. Bahkan untuk gali lubang pun sudah tidak ada yang cair. Ini dampak dari teroran yang silih berganti. Ini dampak dari apa? Ya dampak dari panggilan tidak berhenti-berhenti secara terus-menerus gitu loh. Padahal sudah dilarang. Jelas-jelas itu sudah ada larangan. Yang melarang siapa? OJK.
Yang mengeluarkan izin pinjol siapa? OJK. Sedangkan larangan OJK aja tidak dipatuhi, apalagi kita. Ngapain kita patuh? Yang meminta izin supaya mereka dilegalkan ada di Indonesia, siapa? Pihak pinjol kepada OJK. Yang mengeluarkan izin, OJK. Sekarang ada permasalahan dengan yang berizin. Kenapa OJK diam? Ya, kita nggak perlu juga taat aturan itu. Nggak perlu juga kita patuh aturan. Ngapain lagi kita patuh aturan? Aturan yang mana yang harus dipatuhi? Dilarang menagih menggunakan ancaman. Setiap hari seakan-akan sarapan kita ancaman kok. Dilarang menagih dengan mempermalukan. Setiap hari. Bahkan sampai nggak kehitung lagi rasanya malu itu seperti apa. Udah nggak tahu lagi. Udah hilang rasa malu itu karena sudah menyebar luas semuanya. Dilarang menagih secara terus-menerus yang sifatnya mengganggu. Ini bukan mengganggu, merusak malahan gitu loh. Handphone ditelepon setiap hari, baterai sampai panas dan segala macam, merusak yang ada. Ya, jadi paham ya teman-teman semuanya. Jadi udahlah, auto lunas. Oh, lunas tanpa bayar bang? Ya oke, lunas tanpa bayar. Ya memang itu lagi, apalagi. Kalian mau minta solusi sama siapa? Sama OJK, tunggu mati 100 orang secara serentak. Viral, ada OJK. Tapi kalau nggak viral, nggak ada OJK. Anda yang mati 100 orang pun langsung dikubur gitu loh. Tapi diduga gara-gara teroran pinjaman online 100 warga mati misalnya gitu, baru. Ya, tapi apakah kita akan segila itu melakukan tindakan seperti itu? Jangan. Mendingan kita ambil keputusan hari ini aja. Kalau memang mereka tidak memberikan kita kesempatan untuk bekerja, kesempatan untuk berusaha, ya sudah, berarti mereka memberikan kita kesempatan untuk auto lunas tanpa bayar. Apa resikonya ini? BI checking. Ya sudah, BI checking kita tampung. Setuju teman-teman semuanya? Ketik setuju dalam kolom komentar. Kenapa saya terlalu berani teman-teman semuanya membuat video seperti ini gitu loh. Mungkin teman-teman berpikir, bang, apa abang tidak takut bang dengan pinjol ini segala macam? Ya kalau pinjolnya merasa tersinggung dengan hal itu, berarti dia yang melakukan. Ini kan prosesnya soal ancaman. Ya, kan mereka tidak memberikan kesempatan. Lagian coba teman-teman analisa semuanya. Coba teman-teman analisa ya. Mereka tidak memberikan jeda terhadap pemikiran kita untuk kita bisa berpikir jernih. Bayangin teman-teman, 1 hari menjelang jatuh tempo, kita sudah diteror. Ya, padahal kita sedang mikir hari ini gimana bayar tagihan besok ya. Itu yang sedang kita pikirkan, tapi kenyataannya di lapangan apa gitu loh. Kita diteror, kita diintimidasi, kita ditakut-takuti, sehingga untuk melangkah keluar rumah aja kita sudah kebingungan gimana ini caranya ya. Ya kan? Nanti takutnya tiba-tiba dicegat, nanti takutnya tiba-tiba kita dicelakai. Kita melihat juga begitu banyak aksi-aksi debt collector di lapangan, mata elang dan segala macam untuk menarik kendaraan. Jadi yang dibayangkan orang itu ya sama persis seperti hal itu gitu. Bahkan kita nggak menemukan jawaban dari OJK tentang hal ini. OJK selalu berdalih, setiap kali kita laporkan, OJK selalu beralasan ini adalah pinjol ilegal. Padahal masalahnya bukan pinjol ilegal lagi, masalahnya pinjol legal. Pinjol yang resmi, terdaftar, terverifikasi di OJK. Ini masalahnya, hanya saja OJK tidak mau melakukan penyelidikan. Kan bingung juga, padahal OJK diberikan penghargaan sebagai penyidik terbaik. Masa kasus seperti ini bertahun-tahun OJK tidak bisa menemukan? Ya, masa OJK tidak bisa melacak nomor tersebut? Masa sebanyak itu laporan tidak ada yang terbukti? Kan bullshit kayak mana sih OJK-nya gitu loh. Maka dari itu saya minta sama teman-teman, kalau memang mereka aja tidak takut sama OJK, tidak patuh sama OJK, dan OJK pun yang mengeluarkan izin pinjol juga membiarkan hal itu, Anda pun juga sudah saatnya tidak perlu berpikir panjang. Tidak perlu berpikir yang aneh-aneh, terserah mau pinjolnya seperti apa, yang penting auto lunas. Sudah. Ya kan? Mana kesempatan Anda untuk bekerja? Ada. Coba Anda pikirkan. Kapan waktunya bekerja? Di kantor diteror? Enak-enak kita bekerja di kantor, diteror. Setiap hari ada telepon mengganggu ke CS segala macam. Kan kita bingung. Mau tidak mau, akhirnya karena nggak tahan lagi ini komplain, akhirnya resign. Siapa yang menghancurkan semua ini? Ya pinjolnya. Ya kan? Coba mereka tidak lakukan peneroran, coba konfirmasi aja baik-baik dan segala macam. Oke, kita minta toleransi, kasih. Yang namanya orang berhutang kan bermacam-macam. Ada yang tepat waktu, ada yang telat waktu.
Ketika mereka telat waktu bukan berarti mereka harus dicaci maki, bukan berarti mereka harus dihina. Benar gak teman-teman semuanya? Ya, makanya mulai sekarang buat teman-teman semuanya, kalau Anda masih diancam, Anda masih diteror, Anda masih ditakut-takuti, mereka tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, hutang Anda auto lunas tanpa bayar. Oke? Mungkin sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.